Selamat siang Pak Sony, di sini kami akan mempresentasikan mengenai diskriminasi harga dan penentuan harga di markup. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Alivia Salsa Maharani, kemudian ada Febra Widyananda, kemudian ada Muhammad Putra Ardiansyah, kemudian ada Patrick Wildan Ma'arif. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian. Pengertian dari penentuan harga adalah proses menetapkan harga yang sesuai untuk produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Berikut adalah beberapa pengertian penentuan harga menurut ahli. Yang pertama, menurut Philip Kotler, penentuan harga adalah proses menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan dalam pertukaran produk atau layanan. Selanjutnya, menurut Michael Porter, menjelaskan penentuan harga sebagai salah satu dari 5 kekuatan yang mempengaruhi keuntungan dalam sebuah industri. Penentuan harga yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Diskriminasi harga adalah praktek yang membebankan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda atas produk atau layanan yang sama. Next, menurut Joseph Stiglitz, diskriminasi harga adalah praktek pengaturan harga yang berdasarkan perbedaan karakteristik individu konsumen atau kelompok konsumen tertentu. Next, penetapan harga yang di markup menurut James A. Brander dan Tracy R. Lewis. Penetapan harga yang di markup adalah praktek menetapkan harga di atas biaya produksi atau harga yang rasional dari perspektif persaingan sempurna. Penetapan harga ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kekuasaan pasar atau beroperasi dalam lingkungan dengan tingkat persaingan yang rendah. Next, markup, perbedaan antara biaya produksi suatu produk atau layanan dengan harga jualnya. Dalam konteks penetapan harga, markup merupakan jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya produksi untuk menentukan harga jual. Markup biasanya dihitung sebagai persentase dari biaya produksi atau sebagai angka tetap. Dalam prakteknya, diskriminasi harga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti harga yang berbeda atau konsumen individu, kelompok konsumen tertentu, letak geografis, atau waktu pembelian. Penetapan harga yang di markup di sisi lain melibatkan menetapkan harga di atas biaya produksi atau harga yang diharapkan dalam situasi persaingan pasar yang sempurna. Next, berikut penjelasan dan contoh dari penentuan harga. Proses penentuan harga melibatkan pertimbangan berbagai faktor termasuk biaya produksi, permintaan pasar, persaingan, strategi bisnis, dan tujuan keuntungan perusahaan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan tentang materi penentuan harga. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada beberapa poin yang dapat dijelaskan tentang materi penentuan harga. Yang pertama ada biaya produksi, yaitu penentuan harga seringkali didasarkan pada biaya produksi atau biaya layanan tersebut. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, distribusi, dan biaya lainnya yang terikat dengan produksi. Mereka dapat menggunakan metode seperti cost plus pricing, penentuan harga berdasarkan biaya tambahan atau keuntungan, break-even analysis, penentuan harga untuk mencapai titik impas, atau value based pricing, yaitu penentuan harga berdasarkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Dan yang kedua ada permintaan pasar. Permintaan pasar adalah faktor penting dalam menentukan harga.
Perusahaan harus memahami seberapa besar permintaan untuk produk atau layanan mereka dan bagaimana permintaan tersebut bereaksi terhadap perubahan harga. Jika permintaan tinggi, perusahaan mungkin dapat menetapkan harga lebih tinggi untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika permintaan rendah, harga yang lebih rendah mungkin diperlukan untuk mendorong penjualan. Dan yang ketiga ada persaingan. Persaingan di pasar juga mempengaruhi penentuan harga. Perusahaan harus memperhatikan harga yang ditawarkan oleh pesaing mereka. Mereka dapat memilih untuk menentukan harga yang lebih rendah untuk bersaing atau menetapkan harga yang lebih tinggi jika mereka menawarkan keunggulan nilai tambah yang signifikan. Dalam situasi oligopoli atau monopoli, perusahaan dapat memiliki lebih banyak kontrol atas penetapan harga. Dan yang keempat ada strategi bisnis. Penentuan harga dapat menjadi bagian dari strategi bisnis yang lebih luas. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan strategi penetapan harga yang rendah untuk memasuki pasar baru atau merebut pangsa pasar dari pesaing. Di sisi lain, strategi penetapan harga premium dapat digunakan untuk memposisikan produk atau layanan sebagai barang mewah atau berkualitas tinggi. Yang kelima ada tujuan keuntungan. Setiap perusahaan memiliki tujuan keuntungan yang berbeda-beda. Penentuan harga harus mempertimbangkan target keuntungan perusahaan dan margin yang diinginkan. Perusahaan harus memastikan bahwa harga yang ditetapkan dapat mencapai target keuntungan mereka dan menjaga keseimbangan antara volume penjualan dan margin keuntungan. Next. Selanjutnya ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga dalam penetapan harga merujuk pada praktik membebankan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda atas produk atau layanan yang sama. Dalam konteks ini, konsumen dikelompokkan berdasarkan beberapa karakteristik yang relevan seperti lokasi, geografis, jenis kelamin, usia, status keanggotaan, atau preferensi pembelian sebelumnya. Next. Diskriminasi harga dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain yang pertama diskriminasi harga pribadi, yakni perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen berdasarkan karakteristik individu mereka seperti tingkat pendapatan, usia, atau preferensi pembelian. Contohnya, seorang mahasiswa dapat diberikan diskon harga khusus untuk tiket transportasi atau makanan, atau bisa juga kalau di tempat-tempat restoran biasanya ada harga khusus pelajar seperti itu. Dan yang kedua ada diskriminasi harga grup. Perusahaan menawarkan harga yang berbeda untuk kelompok konsumen tertentu, misalnya hotel menyediakan tarif khusus untuk kelompok wisatawan, perusahaan mengeluarkan harga grosir untuk pengecer, atau bioskop memberikan harga tiket yang lebih rendah untuk anak-anak atau lanjut usia. Yang ketiga ada diskriminasi harga waktu. Perusahaan menetapkan harga yang berbeda tergantung pada waktu pembelian atau penggunaan produk atau layanan. Contohnya, harga tiket pesawat dapat bervariasi berdasarkan musim, hari dalam seminggu, atau jam keberangkatan. Selanjutnya yang keempat, diskriminasi harga wilayah. Perusahaan membebankan harga yang berbeda di lokasi geografis yang berbeda. Misalnya, harga properti, produk makanan, atau tiket konser dapat berbeda antara kota atau negara yang berbeda. Contoh dari produk makanan seperti harga kebutuhan bahan pokok di Pulau Jawa itu lebih relatif murah dibandingkan harga bahan pokok di luar Jawa, misalnya di Kalimantan atau di Sumatera, bisa lebih dari 2 kali lipat. Next. Selanjutnya ada penetapan harga yang di markup. Penetapan harga yang di markup merujuk pada penambahan margin atau keuntungan tertentu di atas biaya produksi atau akuisisi produk. Praktik ini umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa mereka dapat menghasilkan keuntungan yang memadai dari penjualan produk atau layanan mereka. Bisa di next. Di next dah. Markup dalam penetapan harga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di sini ada 3. Yang pertama adalah markup berdasarkan persentase, di mana perusahaan menambahkan persentase tertentu di atas biaya produksi untuk menentukan harga jual. Misalnya, jika biaya produksi suatu produk adalah $10 dan perusahaan menetapkan markup sebesar 50%, maka harga jualnya akan menjadi $150 dari harga satu produk dari biaya produksi tadi yang 100
US dollar ditambah 50% dari markup yang ditentukan. Yang kedua, markup berdasarkan margin. Perusahaan menentukan margin tertentu di atas biaya produksi sebagai jumlah tambahan yang diinginkan sebagai keuntungan. Misalnya jika biaya produksi suatu produk adalah 100 US dollar dan perusahaan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 50 US dollar, maka markup yang ditetapkan adalah 50 US dollar. Sehingga harga jualnya menjadi 150 US dollar dari 100 US dollar yang biaya produksi tadi, dan keuntungan yang diinginkan 50 US dollar. Dan yang ketiga, markup berdasarkan strategi pasar. Perusahaan mungkin menetapkan markup berdasarkan strategi pemasaran yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti permintaan pasar, tingkat persaingan, atau diferensiasi produk. Misalnya, perusahaan yang menawarkan produk dengan ciri khas unik atau superior mungkin menerapkan markup yang lebih tinggi untuk mencerminkan nilai tambah yang diberikan kepada konsumen. Contohnya seperti kayak Oreo X Blackpink kayak gitu kan, otomatis kan harganya jadi naik karena ada strategi pasar tadi yang yang dengan kolaborasi. Next, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Patrick. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi diskriminasi harga itu adalah sebuah praktik penetapan harga yang berbeda untuk pelanggan atau kelompok pelanggan yang berbeda, sedangkan penetapan harga yang di markup adalah penambahan margin atau keuntungan di atas biaya produksi atau akuisisi produk. Diskriminasi harga dapat dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, memperluas pangsa pasar, atau mengakomodasi perbedaan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Penetapan harga yang di markup adalah cara bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka dapat menghasilkan keuntungan yang memadai dari penjualan produk atau layanan mereka. Dalam prakteknya, praktek diskriminasi harga dan penetapan harga yang di markup dapat dipengaruhi oleh kekuatan pasar, regulasi pemerintah, dan etika bisnis. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari praktik penetapan harga mereka, serta memastikan bahwa harga yang ditetapkan adil, transparan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.